huma wa amara an yumata an ru'usihima al-aza. Rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berakikah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya. Beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya atau dicukur. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 264 nomor 7588. Keterangan Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu pelaksanaan akikah. Waktu yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil yang paling kuat ialah pada hari ke-7 semenjak kelahiran anak tersebut. An Samurata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yutbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Rawahu Tirmizi. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak itu tergadai atau tergantung dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmizi juz 3 halaman 38 nomor 1559. Ini hadis hasan sahih. An Samurah bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 106 nomor 2838. An Samurata an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Rawahu Ibnu Majah. Dari Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1056 nomor 3165. B. Yang berhubungan dengan binatang sembelian. Dalam masalah akikah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kambing, tanpa memandang apakah jantan atau betina, sebagaimana riwayat di bawah ini. An Ummi Kurzin annaha salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqati faqala na'am anil gulami syatani wa anil jariyati wahidatun la yadurrukum dhukranan kunna am inasan. Rawahu At-Tirmizi. Dari Ummu Kurz Al-Ka'biyah bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akikah. Maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Tidak menyusahkanmu baik kambing itu jantan maupun betina. Hadis riwayat Tirmizi juz 3 halaman 35 nomor 1550. Ini hadis sahih. Dan kami belum pernah mendapatkan dalil yang lain yang menunjukkan adanya binatang selain kambing yang dipergunakan sebagai akikah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah akikah ini,
Banyak orang yang melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bila mereka ditanya dalilnya atau tuntunannya, mereka sendiri tidak dapat mengemukakannya dengan jelas. Maka dalam brosur ini kami suguhkan kepada saudara-saudara kaum muslimin dalil-dalil yang biasa dipergunakan sebagai dasar amalan-amalan yang berhubungan dengan masalah akikah. Sedang dalil tersebut adalah lemah dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah atau alasan dalam masalah hukum. Di antaranya 1. Azan dan iqamah pada telinga bayi yang baru lahir. An Abi Rafi'in qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udunayil hasani khina walad. Rawahu Ahmad. Dari Abu Rafi' ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beradzan sebagaimana adzan salat pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Ahmad, juz 9 halaman 230, nomor 2330. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Asim bin Ubaidillah. An Ubaidillah bin Abi Rafi'in an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udunil Hasan bin Ali radhiyallahu an bis salati hina waladathu Fatimatu radhiyallahu anha. Rawahul Baihaqi. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari ayahnya ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazan di telinga Hasan bin Ali radhiyallahu an seperti azan salat ketika ia dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Baihaqi, juz 9 halaman 305. An Abi Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam azana fi udunil Hasani wal Husaini radhiyallahu anhuma khina wulida wa amara bihi. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca adzan pada telinga Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ketika keduanya dilahirkan dan beliau menyuruh yang demikian itu. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 1 halaman 313 nomor 926. Hadis-hadis tentang mengadzani bayi setelah dilahirkan tersebut kesemuanya diriwayatkan melalui jalan Asim bin Ubaidillah. Tentang Asim bin Ubaidillah ini Bukhari berkata ia munkarul hadis. Abu Zur'ah berkata ia munkarul hadis. Abu Hatim berkata ia munkarul hadis. Daruqutni berkata ia matrukul hadis. Nasai berkata ia dhaif. Dalam Mizanul I'tidal juz 2 halaman 353 nomor 4056. Dalam Tahdzibut Tahdzib juz 5 halaman 42 nomor 79. Ada lagi hadis yang diriwayatkan Ibnu Sunni demikian. An Husaini bin Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa'azzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyani. Rawahu Ibnu Sunni. Dari Husain bin Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, kemudian ia mensuarakan adzan di telinga yang kanan dan iqamah pada telinga yang kiri, maka anak itu tidak diganggu oleh ummus sibyan, yaitu sejenis syaitan. Hadis riwayat Ibnu Sunni halaman 220 nomor 623. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbarah bin Al-Mughlis, Yahya bin Ala
dan Marwan bin Salim. Hadis ini juga lemah karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbaroh bin Al-Mughlis, Yahya bin Ala, dan Marwan bin Salim. Ketiganya dhaif. A. Tentang Jabbaroh bin Al-Mughlis, Al-Bazzar berkata, ia banyak keliru. Daruqutni berkata, ia matruk. Bukhari berkata, hadisnya muttarib. Tahdzibut Tahdzib, juz 2 halaman 50, nomor 87. B. Tentang Yahya bin Al-Ala, Imam Ahmad bin Hambal berkata, ia pendusta. Amr bin Ali, Nasai, dan Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata, hadisnya dhaif. As-Saji berkata, ia munkarul hadis. Ad-Daulabi berkata, ia matrukul hadis. Tahdzibut Tahdzib, juz 11 halaman 229, nomor 427. C. Tentang Marwan bin Salim, Bukhari dan Muslim berkata, ia munkarul hadis. Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Hatim berkata, ia munkarul hadis jiddan. Al-Baghawi berkata, ia munkarul hadis. Riwayatnya tidak boleh dijadikan hujah. Tahdzibut Tahdzib, juz 10 halaman 84, nomor 172. 2. Tentang akikoh yang dikerjakan pada selain hari yang ke-7, yaitu pada hari yang ke-14, ke-21, setelah tua dan sebagainya, sebagai berikut. An Abdillah bin Buraidata an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'a asyrata wa li ihda wa isyrina, rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Baihaqi, juz 9 halaman 303. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. An Abdillah bin Buraidata an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tudbahu li sab'in aw arba'a asyrata aw ihda wa isyrina, rawahu At-Tabrani fil Awsat. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, juz 5 halaman 457, nomor 4879. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim. Keterangan hadis tentang kebolehan berakikah pada hari ke-14 dan ke-21 tersebut adalah dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim al-Makki. Tentang Ismail bin Muslim al-Makki, Al-Jauzajani berkata, ia wahin jiddan. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Abu Hatim berkata, ia dhaiful hadis, kacau pikirannya. Nasai berkata, ia matrukul hadis. Tahdzibut Tahdzib, juz 1 halaman 289, nomor 598. Adapun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah setelah beliau menjadi nabi, hadisnya sebagai berikut. An Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya aqqa an nafsihi ba'dan nubuwati, rawahul Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk dirinya sesudah beliau menjadi nabi. Hadis riwayat Baihaqi, juz 9 halaman 300. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Keterangan hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
berakikah untuk dirinya setelah menjadi nabi, ini juga tidak dapat dipakai sebagai hujah atau dasar, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar. Tentang Abdullah bin Muharrar, Ibnu Ma'in berkata, ia dhaif. Amr bin Ali, Abu Hatim, Ali bin Junaid dan Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Abu Zur'ah berkata, ia dhaiful hadis. Bukhari berkata, ia munkarul hadis. Tahdhibut Tahdhib, juz 5 halaman 340, nomor 661. 3. Tentang sodakoh seberat rambut yang dicukur dari kepala si anak. An Ja'far bin Muhammad bin Aliyin an abihi annahu qala wazanat Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sya'ra Hasanin wa Husainin wa Zainaba wa Ummi Kulsumin fatasaddaqat bi zinati zalika fiddatan. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya bahwasanya ia berkata, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbang rambut kepala Hasan Husain. Saya ulangi. Dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari ayahnya bahwasanya ia berkata, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbang rambut kepala Hasan Husain, Zainab dan Ummu Kulsum, kemudian bersedekah dengan perak seberat rambutnya itu. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra juz 9 halaman 304. An Muhammad bin Ali bin Husainin an Aliyin radhiyallahu anhu qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin wa qala ya Fatimah ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan fawazannahu fakana waznuhu dirhaman wa ba'da dirhamin. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kubra. Dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ali radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dengan seekor kambing dan beliau bersabda, hai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya itu. Lalu kami menimbangnya dan rambutnya itu seberat 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra juz 9 halaman 304. An Muhammad bin Ali bin al-Husaini an Ali bin Abi Thalib qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyatin wa qala ya Fatimatu ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan fawazanathu fakana waznuhu dirhaman aw ba'da dirhamin. Rawahu Tirmizi. Dari Muhammad bin Ali bin Husain dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan seekor kambing dan bersabda, ya Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat rambut kepalanya dengan perak. Maka Fatimah menimbangnya dan adalah beratnya 1 dirham atau setengah dirham. Hadis riwayat Tirmizi juz 3 halaman 37 nomor 1556 dan ia mengatakan ini hadis hasan gharib, sanadnya tidak bersambung. Keterangan hadis-hadis tersebut dhaif, sanadnya munqati atau terputus karena Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali tidak sezaman dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib wafat tahun 40 Hijriah, sedangkan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain lahir tahun 56 Hijriah. Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 331 nomor 582.